Selamat berjumpa kembali para siswa SMA Negeri 1 Singkawang. Ya, selamat berjumpa dengan pelajaran kimia. Kelas 11 ini, setelah kemarin Anda mempelajari tentang klasifikasi hidrokarbon, maka kita pelajari tentang tata nama daripada senyawa hidrokarbon. Untuk pengetahuan awal, Anda perlu tahu bahwa penamaan senyawa hidrokarbon itu ada yang namanya tata nama trivial dan tata nama IUPAC. Masih ingat apa singkatan dari IUPAC? Ya, International Union Pure and Application Chemistry, atau secara sederhana kita menyebutnya adalah Persatuan Ilmuwan Kimia Murni dan Terapan Seluruh Dunia. Kemudian ada namanya nama trivial. Ini adalah nama untuk perdagangan atau sering dikenal dengan nama dagang atau nama yang lazim. Ya, misalnya Anda menyebut parafin, ya itu juga nama perdagangan. Menyebut formalin itu juga nama perdagangan. Ya, menyebut senyawa-senyawa sesuai dengan yang sering dikenal itu namanya trivial. Oke, untuk tata nama hidrokarbon kita mulai dari senyawa yang paling sederhana, yaitu senyawa hidrokarbon yang jenuh atau yang berikatan tunggal. Ingat, senyawa yang jenuh adalah senyawa yang berikatan tunggal. Ya, kita bahas dulu tentang senyawa yang jenuh berikatan tunggal. Ya, itu dia alkana. Ya, ini adalah senyawa jenuh yang berikatan tunggal. Ini namanya alkana. Ya, alkana ini adalah senyawa yang alkana ini adalah keluarga ya. Jadi keluarga besar dari alkana itu di dalamnya ada banyak anggota-anggota keluarganya atau marga-marganya, itu marga alkana. Kemudian di dalam itu banyak individu-individu yang selalu belakangnya itu bernama ana, maka namanya alkana. Ya, senyawa yang tergolong hidrokarbon alkali adalah senyawa yang mempunyai ikatan tunggal, ya. Dimana di situ bisa dalam bentuk alkana yang alifatik, ada juga yang alkana siklik atau alisiklik. Nah, untuk senyawa alkana yang memiliki dua jenis rantai, yaitu ada yang rantai lurus atau tidak bercabang, ada juga alkana yang memiliki percabangan atau memiliki gugus cabang yang disebut dengan alkil. Ya, jadi ada alkana yang tidak bercabang, ada alkana yang bercabang. Nah, alkana yang kita bahas hari ini adalah alkana yang normal dulu. Ya, kita cari atau memberi nama senyawa-senyawa alkana yang normal dulu ya. Oke, senyawa alkana yang normal atau normal alkana, bagaimana penamaannya? Ya, kita lihat di sini ada tabel ya. Ada tabel senyawa alkana di sini ya. Ada tabel senyawa alkana. Di sini ada alkana normal ya, atau normal alkana sering disingkat dengan N-alkana. Itu penamaannya berdasarkan jumlah C-nya. Kalau jumlah C-nya 1, maka disebut dengan metana. Jumlah C-nya 2, etana. 3, propana. 4, butana. Itu jumlah atom C. Coba lihat di sini jumlah atomnya berapa? 1, maka namanya metana. Ya. Ini berdasarkan istilah Romawi ya, untuk metana, etana, propana, butana dan seterusnya ya. Kemudian pada alkana ini memiliki keteraturan pola senyawa molekulnya. Misalnya C-nya 1, maka hanya 4. C-nya 2 hanya 6, C-nya 3 hanya 8. Ya. Berarti ada keteraturan. Kalau C-nya itu 1 hanya 4,
C-nya 2 hanya 6. Ya, keteraturannya ternyata setelah kita selidiki bahwa kalau jumlah C-nya itu misalnya jumlah C adalah N, maka H-nya itu adalah 2N plus 2. Ya. Berarti kalau C-nya 1, H-nya tinggal kalikan 2 tambah 2. C1 berarti hanya 2 kali 1 tambah 2, berarti hanya 4. Begitu pula seterusnya. Ini untuk mengenali senyawa alkana yang mungkin jumlah C-nya ribuan, ratusan atau berapa. Anda kan daripada mencoba satu-satu mungkin terlalu rumit, maka kita bisa memprediksi jumlah C pada senyawa alkana yang jumlah C-nya mungkin lebih banyak. Jadi C-nya berapa, hanya berapa. Nah, untuk rumus umum dari senyawa alkana atau rumus molekul senyawa alkana adalah CnH2n plus 2 ya. CnH2n plus 2 itu disebut dengan deret homolog. Nah, jadi Anda sementara ini harus hafalkan dulu. Kalau C-nya 1 namanya metana. Ya, kita hafalkan dulu C1 sampai C10 ya. Jadi dalam pembelajaran ini silahkan Anda menghafalkan dulu C1 sampai C10. Setelah itu Anda bisa mencoba untuk memberi jawaban pada kuis yang akan diberikan pada akhir video ini atau di LMS yang sudah saya sediakan tentang pemahaman tentang tata nama alkana normal. Demikian, selamat jumpa lagi. Silahkan belajar, ya selamat belajar, nikmati pembelajaran di rumah.